Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang latihan PAS Matematika kelas 10. Nah, untuk bab yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang eksponen, barisan dan deret, dan juga bunga. Oke, sudah siap ya? Kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanya adalah bentuk sederhana dari 6P pangkat 4 dikali Q pangkat negatif 2 dikali R pangkat negatif 1 per 3P dikali Q pangkat min 3 dikali R pangkat 2 adalah, oke, ini kita harus membuat eksponen ini ke dalam bentuk negatif gitu ya, ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, kita ingat dulu yang namanya sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen apa aja yang akan kita gunakan? Yang pertama adalah kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini sama dengan A pangkat M plus N, gitu kan? Kemudian yang kedua, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini jadinya apa? Betul, A pangkat M dikurangi N. Nah, kemudian yang ketiga yaitu A pangkat negatif M. Nah, A pangkat negatif M ini sama dengan 1 per A pangkat M, gitu kan? Nah, sekarang kita langsung ke soalnya. Soalnya itu kan 6 P pangkat 4 Q pangkat negatif 2 R pangkat negatif 1 per 3 dikali P dikali Q pangkat negatif 3 dikali R pangkat 2. Nah, kayak gini kan? Nah, ini gampang banget ya. 6 sama 3-nya ini kan bisa kita coret. 6 sama 3 jadinya berapa guys? 2, ya betul. Berarti ini kan 2P pangkat 4. Nah, pakai sifatnya dikurang ini kan, P pangkat 1 yang di bawah. Nah, berarti itu jadinya dikurang 1 dikali Q pangkat min 2 dikurangi negatif 3 dikali R pangkat negatif 1 dikurangi 2. Nah, gitu. Jadinya 2 dikali P pangkat 4 kurang 1 itu 3 dikali Q pangkat, nah ini dia, min 2 dikurang negatif 3. Nah, berarti kan ini jadi min 2 plus 3 ya. Dikali R pangkat negatif 1 dikurang negatif 2, berarti negatif 3. Berarti kalau kita sederhanakan jadi 2P pangkat 3 dikali Q pangkat 1 R pangkat negatif 3. Nah, kemudian pakailah sifat yang nomor 3 ini. Jadinya 2P pangkat 3 dikali Q pangkat 1 per R pangkat 3. Gitu deh. Jadi jawabannya yang A ya. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini yang ditanya adalah bentuk sederhana dari M pangkat min 1 ditambah N pangkat min 1 dipangkatkan lagi negatif 1 adalah, oke, ini sih ingat lagi sifat yang nomor 3 tadi. Yang nomor 3 tadi apa tuh? Kalau ada A pangkat negatif M, ini sama dengan 1 per A pangkat M, gitu kan? Nah, berarti ini M pangkat negatif 1 ditambah N pangkat negatif 1 dipangkatin lagi negatif 1. Ini bisa kita bentuk. Nah, kita sederhanakan dulu yang ini ya, yang di dalam kurungnya, biar gampang. Oke, jadi ini kan 1 per M ditambah 1 per N dipangkatin lagi negatif 1. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Nah, disamakan penyebutnya berarti kan bawahnya MN ya, yang atasnya berarti N plus M, ya enggak? Dipangkatkan lagi negatif 1. Nah, karena pangkatnya negatif 1, ini bisa kita balik aja. Oke, jadinya bentuk sederhananya MN dibagi N plus M, gitu deh. Jadi jawaban yang mana tuh? Yang D ya. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan akar 81 pangkat X min 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 4X kurang 1 adalah, oke, di sini kita harus membentuk kanan dan kirinya sama gitu kan. Nah, di sini kan ada 81 ya, dan di sini ada 1 per 3. Berarti kalau dari lihat angkanya aja kita udah tahu, oh ini harus dijadiin 3 pangkat sekian, bener nggak? Ini jadiin 3, 81 itu kan 3 pangkat 4. Nah, ini 1 per 3 itu 3 pangkat negatif 1 gitu. Nah, sifat apa aja yang berguna di soal ini? Kita ingat lagi.
Yang pertama yaitu kalau ada A pangkat M, kalau dipangkatin N ini sama dengan apa guys? A pangkat M kali N, betul. Yang kedua, kalau ada akar, nah ini dia akar dari A. Akar dari A ini berarti kita bisa bentuk jadi apa? A pangkat 1/2 gitu ya. Oke, sekarang coba kita selesaikan soal ini. Akar 81 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1 gitu kan. Nah 81 tadi kan kita jadiin 3 pangkat ya. Berarti kan ini 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi X min 1 kayak gini. Nah terus di sini ada akar. Akar itu pakailah sifat yang nomor 2. Akar itu adalah pangkat 1/2. Berarti ini dipangkatkan lagi 1/2. Nah gitu. Sama dengan, nah ini sekarang 1/3. 1/3 itu 3 pangkat negatif 1 kan? Yang tadi soal sebelumnya kita sudah bahas. Nah kemudian ini dipangkatkan lagi 4X min 1. Nah seperti ini. Barulah kemudian kita pakai sifat yang nomor 1. Sifat yang nomor 1 itu kan kalau ada pangkat dipangkatkan kembali. Nih ya, pangkat dipangkatkan kembali itu berarti sama aja kayak dikali. Nah ini juga sama, 3 pangkat 4 dipangkatin lagi X min 1 dipangkatin lagi setengah. Itu kan berarti kayak perkalian ya. Jadi 3 pangkat 4 dikali X min 1 dikali dengan 1/2 alias dibagi 2 gitu kan. Sama dengan 3 pangkat, nah ini negatif 1 dikaliin aja ke sana. Jadi negatif 4X ditambah 1 gitu. Nah ini bisa, sekarang udah aman nih guys. Kan ininya udah 3 ya. Ini udah 3, ini udah 3, udah sama tuh. Nah kalau udah sama kita tinggal tinjau pangkatnya aja. Nah jadi kita tinggal langsung hitung deh. 4 dikali X min 1/2 sama dengan negatif 4X tambah 1. Nah ini 4 bagi 2 nya bisa dihajar dulu ya, dicoret. Coret, ini 2. Nah kemudian kita kalikan mereka. Jadi 2 dikali X berarti 2X negatif dikurang 2 ya. Sama dengan negatif 4X tambah 1. Kemudian kumpulkan yang ada X-nya berarti 2X plus 4X sama dengan 2 tambah 1. Jadi 6X sama dengan 3, X-nya sama dengan 3/6 alias setengah. Oke, alias 0,5. Nah, jadi jawabannya yang A. Gitu. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini adalah persamaan eksponen yang kita harus jadikan dia ke bentuk persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini 5 pangkat 2X sama dengan 6 dikali 5 pangkat X ditambah 5 sama dengan 0, maka X1 tambah X2 adalah, nah triknya gini guys. Berarti kan ini 5 pangkat 2X dikurangi 6 dikali 5 pangkat X ditambah 5 sama dengan 0. Nah di sini ada 5 pangkat X kan. Nah 5 pangkat X-nya itu yang kita misalkan jadi A gitu loh. Nah kalau di sini gimana nih? Nah kalau di situ ini kan bisa kita bentuk jadi 5 pangkat X dipangkatin 2 ya enggak? Dikurangi 6 dikali 5 pangkat X ditambah 5 sama dengan 0 gitu. Berarti untuk soal ini 5 pangkat X-nya udah keulang-ulang tuh kan. Ada 5 pangkat X di sini, ada 5 pangkat X di sini. Nah, itu yang kita misalkan menjadi A. Oke. Ya, misal A sama dengan 5 pangkat X gitu. Nah, berarti kan ini jadinya A kuadrat gitu ya, dikurangi 6 dikali A, 6A ditambah 5 sama dengan 0. Nah kemudian ini kita tinggal faktorkan aja. Nah masih ingat nggak cara memfaktorkan? Cari bilangan yang kalau dikali negatif 6, bukan salah ya. Kalau dikali 5, kalau dijumlahkan negatif 6. Nah berapa tuh? Ya kita udah tahu ya, 5 sama 1 berarti ini, tapi harus negatif. Benar nggak? Kalau min 5 dikali min 1 kan itu 5. Min 5 ditambah min 1 jadi min 6. Nah oke, aman. Sekarang langsung saja, berarti ini jadinya A gitu kan, itu min 5 negatif 1 gitu. Oke, berarti A nya sama dengan 5, yang ini A sama dengan 1. Nah udah selesai belum? Belum ya.
Kita kan udah misalin tadi A itu adalah 5 pangkat X. Nah, berarti harus dikembalikan lagi dia. A itu 5 pangkat X sama dengan 5. Ini juga sama, 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, kemudian 5 pangkat X sama dengan 5. 5 itu berarti 5 pangkat berapa guys? 5 pangkat 1 kan? Otomatis X-nya sama dengan berapa? 1 gitu. Nah, kemudian yang ini 5 pangkat X sama dengan 1. 1 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 0 ya kan? Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, yang ditanya di soal adalah ini, X1 ditambah X2. Nah, ini kita nobatkan aja, ini jadi X1, ini jadi X2 gitu kan. Nah, jadi X1 tambah X2 sama dengan 1 plus 0. Sama dengan berapa? 1. Jadi jawabannya yang B. Itu mudah ya. Nah, sekarang kita soal selanjutnya nih, soal nomor 5. Diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat 2 min x dengan a-nya konstanta melalui 3 buah titik seperti pada di gambar di bawah ini. Nah, ada 3 titik nih ya, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, persamaan grafik tersebut adalah oke. Nah, gimana caranya? Ini ada 2 cara ya. Ini untuk yang cara pertama dulu deh, cara umumnya. Cara umumnya apa? Kan kita udah dikasih tahu fungsinya nih ya, f(x) sama dengan a pangkat 2 min x. Nah, sama kita ini tinggal disubstitusi aja salah satu angka yang ada di sini guys. Oke, langsung dicoba deh. Jadi f(x) sama dengan a pangkat 2 min x gitu kan, kita tinggal pilih aja mau pakai titik yang mana. Misalkan yang ini boleh, ini boleh, ini boleh gitu kan. Nah, misalkan kalau untuk kasus yang sekarang kita pakai yang pertama aja ya, yang ini nih. Nah, yang itu ya. Nah, berarti kita substitusi ke sini. Ini x-nya min 1, y-nya 27. Nah, kita masukin. Berarti ini f min 1 sama dengan a pangkat 2. X-nya tadi berapa? Min 1 kan? Berarti min dikurangi min 1. Nah, ini hasilnya jawabannya harus 27 gitu. Berarti ini kan a pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 27, alias a pangkat 3 sama dengan 27. Nah, a pangkat 3 sama dengan 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Nah, udah ketahuan nih, berarti a-nya sama dengan berapa? 3. Udah deh, kalau a-nya udah ketahuan nih sama dengan 3, tinggal disubstitusi aja ke fungsinya. Berarti f(x) sama dengan 3 pangkat 2 min x gitu. Kita kan tahu ya sifat ya, kalau dikurang eksponen itu berarti jadinya apa? Betul, pembagian. Jadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat x. Nah, jadi ini berapa? 3 pangkat 2 tuh 9, 9 dibagi 3 pangkat x. Nah, jadi jawabannya yang E gitu. Bisa ya? Nah, ini kan versi pertama nih ya, versi normalnya. Nah, kalau seandainya kita bingung, kalian bisa cek opsi aja. Oke, gimana tuh cara cek opsi? Pilih, masukkan titik-titik ini yang diketahui 1, 2, 3 ini ke jawabannya. Mana yang paling sesuai, berarti itu jawaban yang akan kita pilih. Oke, contohin ya. Misalnya ini, misalnya kita coba langsung ke sini aja ya, biar cepat. Berarti kan f(x) tuh sama dengan 9 per 3 pangkat x. Nah, kita uji semua titik. Berarti kalau dimasukin x-nya min 1, jawabannya harus 27 gitu. Berarti kan ini f min 1 sama dengan 9 dibagi 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 itu kan kalau dijadiin pangkat positif berarti dibagi 1 per 3 ya, alias 9 dikali 3 per 1 berarti 27. Sesuai ya, oke? Masuk. Nah, baru sekarang coba cek yang ini, yang 0,9. Berarti kalau f-nya x-nya 0, jawabannya harus 9. 9 dibagi 3 pangkat 0. Sesuai ya? Jadi ini 9 dibagi 3 pangkat 0 itu kan 1. Berarti ini 9. Oh, pas. Benar. Berarti 1 benar, 2 benar. Nah, oke, sekarang kita cek yang 2,1. Gitu kan? Berarti F2 sama dengan jawabannya harus 1 nih. Berarti 9 dibagi 3 pangkat 2. Nah, 9 per 9 sama dengan 1. Oh, sesuai. Berarti jawabannya jelas yang E gitu. Bisa ya? Gampang ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6.
Nah, di soal nomor 6 ini diketahui fungsi fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Nilai dari 8 dikali f pangkat min 1 ditambah 4 dikali f pangkat min 3 sama dengan berapa? Nah, ini gampang banget. Caranya gimana? Tinggal kita substitusi aja. Kita cari f min 1 dulu, oke? F min 1 berarti sama dengan 2 pangkat min 1 tambah 1. Ini kan berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa guys? 1 ya. Kemudian f min 3 kita cari. F min 3 sama dengan 2 pangkat min 3 tambah 1. Berarti ini kan jadinya 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 itu berarti 1 per 2 kuadrat. Benar nggak? Sama dengan 1 per 2 kuadrat 1 per 4. Nah gini. Belum selesai ya. Kita yang ditanya adalah 8 dikali f pangkat f min 1 terus ditambah dengan 4 f min 3. Nah gini kan. Nah ini tinggal kita substitusi aja. 8 dikali f min 1 itu kita udah tahu sama dengan 1 ditambah 4 dikali f min 3 1/4. Berarti kan ini tinggal coret ya. Jadinya kita dapat 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 7 tentang barisan dan deret. Nah, diketahui suku keempat dan suku ke-9 dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Yang ditanya, suku ke-30 dari barisan aritmatika tersebut adalah Nah, ini yang perlu kita ingat ya tentang deret barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, kalau ditanya suku berarti U gitu kan. Berarti UN untuk aritmatika apa guys? A plus N-1 dikali B. Nah ini kalau ditanya suku. Tapi kalau ditanya jumlah N suku pertama berarti itu adalah SN. Nah rumusnya gimana? N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Gitu kan? Nah sekarang kita kembali ke soal ini. Di soal ini suku keempat 110 gitu kan, suku ke-9 150. Nah berarti kan ini kalau suku itu adalah U kan, berarti U4 itu sama dengan 110. Kemudian U9 sama dengan 150. U4 itu berarti kan A plus 3B ya enggak? Pakai rumus yang ini nih, rumus yang pertama yang ini nih ya. Nah, berarti A plus 3B sama dengan 110. U9 berarti A plus 8B sama dengan 150. Kemudian yang ditanya adalah ini kan, suku ke-30. Berarti yang ditanya adalah U30. U30 berarti apa guys? U30 itu A plus 29B gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu A-nya dulu, kemudian tahu B-nya, barulah kita masukkan ke sini yang pertanyaannya. Ya udah, caranya gimana? Ya tinggal eliminasi aja gitu kan. Eliminasi yang mana? Yang ini. Nah ini gampang banget ngeliminasinya karena A-nya udah 1, berarti tinggal diapain? Tuh, tinggal dikurang ya. Dikurang aja berarti 3 dikurang 8 jadinya negatif 5B sama dengan 110 dikurang 150 negatif 40. Berarti B-nya sama dengan 8 gitu kan. Nah kita sekarang tinggal cari A-nya. Substitusi aja ya ke yang pertama, berarti A plus 3B sama dengan 110, B-nya kita substitusi 8, berarti A plus 3 kali 8, 24 sama dengan 110, berarti A sama dengan 110 dikurangi 24, berarti A-nya berapa tuh? 86, benar gak? Oke, sekarang kan A udah ada, B udah ada, B-nya 8 ya, A-nya 86, tinggal kita substitusi aja ke pertanyaannya. U30 sama dengan tadi A plus 29B, A-nya itu 86 ditambah 29 dikali 8 gitu ya. Berarti ini kan 86 ditambah 232. Nah jadi sama dengan 318 gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, di sini jumlah N suku pertama dari suatu deret adalah Sn sama dengan 3N kuadrat dikurangi 5N. Yang ditanya adalah suku ke-10 deret tersebut. Berarti suku ke-10 itu artinya yang ditanya U10 gitu ya. Nah, untuk dapetin U10 berarti kan U10 itu sama dengan apa tadi? A plus 9B. Nah, berarti A-nya kita harus tahu, B-nya harus tahu. Oke. Sedangkan di sini kita taunya Sn. Nih, Sn.
3N kuadrat dikurangi 5N. Nah, gimana caranya kita untuk tahu A sama B? Nah, berikut ya. Pertama, S dulu deh. S1 itu artinya apa? Jumlah satu suku pertama. Berarti jumlah dari satu suku doang, U1. Gitu kan? Nah, terus kalau S2 gimana? S2 itu berarti penjumlahan dari dua suku. Berarti U1 ditambah U2. Ini kan? Nah, demikian juga kalau ditanya S3. Berarti kalau S3 itu berarti U1 tambah U2 tambah U3, ya enggak? Nah, di sini kita bisa nggak cari S1? Bisa dong, karena apa? Kita udah tahu SN. SN itu 3N kuadrat dikurangi 5N, gini kan? Nah, berarti S1 sama dengan tinggal ganti aja N-nya jadi 1. 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 sama dengan 3 kurang 5, negatif 2. Gitu kan? Nah, sekarang S2 deh kita cari. Tinggal diapain? Tinggal substitusi lagi. Berarti 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 5 dikali 2. Berarti kan ini sama aja 3 dikali 4, 12. 12 dikurang 10. 12 kurang 10 sama dengan 2. Nah, hati-hati ya di sini. Kalau S1 aman ya. S1 itu kan sama dengan U1. Ya udah, berarti U1 alias A-nya. A-nya udah ketahuan tuh sama dengan negatif 2. Nah, di sini 2 di sini bukan U2, tapi 2 di sini adalah penjumlahan dari U1 tambah U2. Gitu kan? Ya udah. Berarti U1 tambah U2 sama dengan 2. Nah, U1-nya kan kita udah tahu ya, sama dengan ini negatif 2. Substitusiin. Berarti negatif 2 tambah U2 sama dengan 2. Berarti U2-nya sama dengan 2 tambah 2, 4 gitu. Berarti barisan yang terjadi adalah U1-nya min 2, kemudian selanjutnya 4. Nah, gini kan? Nah, berarti ini kan barisan aritmatika dengan A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan kok 1 sih? Salah ya. Min 2. Terus dengan bedanya berapa? Bedanya 4 dikurang negatif 2. U2 dikurangi U1. Berarti bedanya sama dengan 6. Gitu. Ya udah, kalau udah tahu kayak gini gampang kan? U10 sama dengan A plus 9B. A-nya berapa? Negatif 2 ditambah 9 dikali 6 min 2 ditambah 54. Jadi jawabannya 52 gitu ya. Jadi yang E.